pagi, shalom. Shalom. Senang sekali ya, setelah sekian lama, sekian purnama gitu ya, tidak ketemu. Ketemu dengan senior-senior semua. Nah, Bapak-Bapak sekalian, hari ini saya akan men-sharingkan tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih kreatif gitu ya. Tadi sampaikan, menyampaikan firman Tuhan, mungkin lebih tepatnya bukan firman Tuhan, tapi sharing. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik, dengan menjadi lebih kreatif. Boleh diminta slide-nya? Nggak, sudah ya. Jadi saya akan menjelaskan dua macam teknik yang bisa kita pakai, baik itu dalam pelayanan maupun dalam bisnis Bapak dan Ibu semua. Itu menggunakan teknik lateral thinking dan six thinking hats. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Denny Budiman. Saya aktif sebagai seorang trainer khusus di bidang sales di perusahaan-perusahaan. Saya juga saat ini ada beberapa aktivitas di dalam komunitas, khususnya di bidang sales. Jadi ada yang pertama adalah komunitas sales Indonesia, itu bagaimana kami mendidik teman-teman sales di luar sana yang selama ini orang punya persepsi bahwa sales itu tukang bohong begitu ya. Sales itu sering menghalang segala cara, tapi kami mendidik mereka bagaimana menjual dengan baik. Saya juga ada satu komunitas namanya Sales Director Indonesia. Ini adalah para director yang kita bersama-sama punya visi yang sama untuk mendukung kemajuan sales. Dan terakhir, yaitu saya juga mendukung siswa-siswa SMK di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Tadi diceritakan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat luar biasa, tapi sangat luar biasa juga masalahnya Bapak Ibu semua, khususnya di bidang pendidikan. Jadi saya dan beberapa teman sudah 5 tahun terakhir terjun ke SMK di seluruh Indonesia untuk mengajarkan mereka bagaimana mereka kompeten. Karena bidang saya di sales, jadi saya didik mereka supaya anak-anak ini mau jadi seorang sales, mau bisa jualan, dan akhirnya perusahaan-perusahaan bisa menyerap. Karena Bapak Ibu, teman-teman semua, perusahaan-perusahaan itu sangat butuh banyak sales di perusahaan, termasuk di perusahaan Bapak-Bapak semua tentu ya. Tapi berita buruknya, nggak ada orang yang mau jadi sales Bapak Ibu. Ya, kalau mungkin Bapak-Bapak boleh tanya teman-temannya, ada nggak yang pernah punya cita-cita jadi sales? Nggak ada. Padahal kebutuhan sales itu banyak sekali. Dan kami terjun ke sana mendidik anak-anak ini supaya mereka mau jadi sales dan akhirnya mereka bisa berkembang dengan karir. Itu perkenalan singkat saya. Bahwa sekalian saya juga aktif banyak menulis buku. Tadi Pak Hendra cerita bahwa nanti semua Tomang Chapter, terima kasih yang sudah membeli buku ini, beberapa nanti akan di-sharingkan. Nah, buku Hybrid Sales Leader. Oke, itu perkenalannya Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua. Sekarang kita akan mulai dengan sebuah permainan. Jadi jangan terlalu tegang, Bapak-Bapak dilemesin dulu, lemesin ya. Ya, kita akan ajak main ya, lemesin ya. Kalau anak sekarang dilemesin. Saya ajak main dulu. Bapak-Bapak sekalian sambil makan ya, sambil ngobrol kita main dulu. Saya akan melihat bagaimana nih ya, otaknya masih sering diasah kan ya. Kita main sebentar ya. Gamesnya ada 4 kali. Yang pertama adalah kita main bersama-sama. Tugasnya sederhana. Bapak-bapak sekalian, ada ibu-ibu juga di sini, tolong bantu saya. Tolong atur 6 kolom ini untuk menghasilkan 3 kata. Ayo, silakan. Gandum, terima kasih. Baru 1, 2 lagi. Tambah, terima kasih. Tabrak, iya. Coba kita cek. Lulus, bapak-bapak ya. Tapi ini level TK ya, ini level TK ya. Jadi tepuk tangan ya. Oke, tabrak tambah gandum, betul sekali ya, betul. Tapi ini level TK, nggak apa-apa, namanya juga kan pelan-pelan ya. Jadi mengapa Anda bisa memecahkan teka-teki ini? Gampang Pak, itu tinggal tabrak tambah gandum ya. Asumsinya tinggal itu aja tambah-tambah. Oke, sekarang soal SD, tadi TK ya, sekarang SD. Makin lama makin susah Bapak Ibu ya. Sama seperti hidup, makin tua makin banyak masalah, begitu ya. Iya, waktu kecil kita happy, makin tua kok makin banyak masalah ya. Siap, itulah hidup. Nah, yang kedua kita akan main. Atur ulanglah 6 kolom ini untuk menghasilkan 3 kata. Ayo. Silakan. SD aja nggak lulus. Wah, itu nggak lulus. Dari TK lulus ya. Ayo sekarang. Amplop. Oke, betul amplop. Oke. Apalagi 3 ya, baru 1 amplop. Majai bajai banyak bajai ya. Ayo. Nggak apa-apa ya, kan namanya hidup ini ada masalah. Bagaimana memecahkannya? Baru amplop, betul amplop. Tuh kan, udah mulai sepi. Minum, biar oksigennya lancar. Ya, manajemen. Wah, luar biasa. Manajemen ya. 1 lagi Pak, masih 3 soalnya. Amplop, manajemen. 1 lagi apa? Fitness. Hampir benar Pak, hampir benar ya. Iya, nggak pakai nes. Fit aja Pak. Iya, tangan ya, tepuk tangan ya sekalian ya. Jadi yang benar amplop, fit, manajemen. Lo kok bisa gitu deh? Iya, Anda telah buat asumsi tidak penting apa tadi? Anda pikir 2 digabung-gabung, betul ya? Ternyata ada yang 3, ada yang 1. Oh iya ya, oh bulat ya, bulat Bapak Ibu ya, itu bulat ya. Siap, soal ketiga, soal SMP. Ya, SMP ya.
Ya, ini apa yang 2 apa yang 3 deh? Apa SMA aja 4 doang pertanyaan ya. Oke, sekarang atur ulanglah kolom ini untuk menghasilkan 3 kata. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma, opa, semua. Ayo silakan. Selamat. Selamat. Betul, 1 selamat. Asik. Minimal 1 ya. Iya, nama nilai minimal 1 betul. Lumayan daripada lumayan ya. Siap. Ayo. Hinaan. Luar biasa nih betul ya. Makin susah makin ini ya. Selama hinaan. Yes, betul. Wah. Muasal. Coba kita lihat. Wah, betul batok tangan Pak. Hebat sekali, luar biasa ya Pak. Ternyata makin susah makin gampang ya. Ini makin gampang sebenarnya ya. Betul sekali. Selama hinaan muasal. Nah, bapak-bapak, ibu semua, Anda telah membuat asumsi tidak penting apa? Anda pikir 2 atau 3 digabung-gabung, betul ya? Ternyata yang dibalik-balik. Wah, luar biasa ya. Soal terakhir, bapak sekalian ya, bapak ibu sekalian, soal terakhir ya, soal terakhir nih. Ini soal SMA aja deh ya, jangan sampai kuliah ya. Soal terakhir. Coba. Atur ulanglah 8 kolom ini untuk menjadi 3 kata yang telah dikenal. Silakan. Sayang. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Ayo. Telah dikenal. Belum pernah. Iya. Ayo. Wah, ini makin seru. Kalau bapak-bapak merasa otaknya hang, minum air putih biar oksigen makin banyak ya. Iya, Pak. Gitu. 3 kata yang telah dikenal. Coba sekali, Pak. 3 kata yang telah dikenal. Tepuk tangan. Yeay! Luar biasa. Betul ya? Pernah dicoba tempat bocoran. Betul, Pak. Jealous aja ya. Orang ya, jealous aja. Nah, betul ini. Bapak silakan baca sendiri tuh ya. 3 kata yang telah dikenal. Udah ada bocoran. Udah ada bocoran di sini belum baca, ya. Kita sok ngecak, digabung, tayang apa gabung ya. Padahal 3 kata yang telah dikenal. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita lihat. Anda telah buat asumsi inilah, itulah, ini itu betul ya. Ternyata berbeda. Nah, itulah hidup ini, bapak ibu, ya. Dulu waktu kita muda kita pikir begini begitu, tapi berubah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu teman semua, jadi kita melihat bahwa asumsi kita kadang-kadang hati-hati, ya, karena dunia berubah. Nah, dan sering kali kita, Pak, kalau kita melakukan sesuatu bagaimana ya? Tapi kita bersyukur ya sebagai anak Tuhan ya. Sering kali kita mikir gimana nih suka hang. Nah, ini firman Tuhan yang bagus sekali dari Yakobus 1 ayat 5. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Seringkali kita bingung ngadapin masalah begitu banyak. Saya bersyukur buat Tuhan akan, kalau kita merasa kita kurang hikmat, tadi Bapak Jenderal juga sudah mengatakan ya Pak ya, bahwa kita harus berdoa, karena Tuhan sumber hikmat. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hari ini saya akan men-sharingkan soal teknik bagaimana ketika kita merasa bingung, ya kita tentu minta berdoa sama Tuhan ya, tapi dengan tools yang ada juga kita bisa pakai untuk mendukung pelayanan kita, pekerjaan kita, dengan mengenai teknik tertentu ya. Oke. Nah, problem, masalah. Apakah ada di ruangan ini yang hidupnya tidak punya masalah? Ada Bapak Ibu? Boleh angkat tangan? Tidak ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman bilang begini, sorry ya Dad, gue sih hidup ya, nggak pernah punya masalah. Nah itu adalah orang paling bermasalah di dunia Bapak Ibu sekalian ya. Iya, karena dia tidak sadar bahwa dia tidak punya masalah ya. Jadi orang hidup itu pasti punya masalah. Ada yang bilang, Dad kalau mati nggak ada masalah kali ya. Ntar dulu, mati pun punya masalah. Masuk surga, apa masuk mana? Neraka ya, itu kan masalah ya, masalah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini seorang jago penggagas Toyota Way, namanya Taichi Ono. Beliau pernah mengatakan, kalau kita having no problems is the biggest problem of all. Jadi kalau Anda merasa hidup Anda tidak masalah, artinya Anda sebenarnya sedang dalam masalah yang besar. Ya walaupun kita sebagai anak Tuhan, kita punya masalah, kita minta tolong Tuhan, Tuhan berikan nikmat. Yes, betul. Tapi intinya hidup kita akan selalu ada masalah ada masalah. Di sini saya lihat banyak bapak ibu bapak yang senior begitu ya, dan saya juga merasakan semakin bertambah usia saya kok masalah makin banyak ya. Ketika saya remaja saya happy mau kemana aja terserah ya. Ketika saya menikah berdua doang, sekarang punya anak, 2 anak main gede, wah masalah makin banyak. Artinya dalam hidup pasti kita akan ada masalah dan masalah. Nah pertanyaannya bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, ternyata ada satu quotes yang bagus sekali, all life is
problem solving. Sebenarnya hidup kita tuh, tiap kita melangkah, melakukan sesuatu, kita berpikir bagaimana memecahkan masalah. Saya tadi berangkat dari Gading Serpong ke sini, Google Map 1,5 jam, ini macet, wah di macet, bagaimana nih saya cari sana sini, akhirnya sampai di sini juga. Jadi ya walaupun macet, cari lewat sini, ya coba cari ya, coba ya. Walaupun kadang-kadang Google Map juga suka kasih jalan yang nggak benar ya, bagaimana. Jadi intinya adalah setiap waktu kita memecahkan masalah. Pelayanan ada masalah. Bagaimana nih pelayanan kita supaya lebih baik? Masalah. Bagaimana kita memecahkannya? Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini ada seorang namanya John McAfee, beliau mengatakan bahwa jika Anda adalah seorang pekerja atau di sini banyak pengusaha, jika Anda adalah seorang pengusaha rutin, mengikuti instruksi atau melakukan tugas yang terstruktur setiap hari, maka posisi pekerjaan Anda yang paling beresiko digantikan oleh AI, yaitu Artificial Intelligence. Jadi Bapak Ibu tadi saya cerita, saya kesini aja udah nggak usah pusing, pakai Google Map, tinggal pesan, tinggal ikut mau pilih kiri atau kanan. Kalau kita cuma melakukan sesuatu yang rutin, hati-hati. Kita akan digantikan oleh teknologi, dan teknologi semakin canggih. Bapak Ibu, dunia berubah dengan sangat cepat sekali. Pelayanan juga, ya kita ngelihat tantangannya, teknologi demikian luar biasa. Belum lama saya ngobrol dengan beberapa teman, mereka cerita sekarang udah masuk era metaverse. Wah itu mengerikan lagi, banyak hal tantangan lagi. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia yang berubah ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita harus kreatif. Kenapa harus kreatif? Ya karena dunia berubah. Kalau kita melakukan itu saja, ya orang juga akan bosan. Ya tidak ada perubahan. Sedangkan dunia berubah. Dan melalui COVID kemarin kita dipaksa untuk berubah. Yang sebelumnya kita bersekutu nggak pernah pakai Zoom, Bapak Ibu betul ya? Nggak mau dipaksa pencet Zoom, gimana caranya ya? Nge-mute aja kadang-kadang bingung caranya, tapi dipaksa. Dan kita harus menjadi kreatif. Nah timbul pertanyaan nih, Dad, saya nggak kreatif. Ya, Bapak Ibu sekarang kita sering dengar ya, ada orang yang katakan, saya nggak kreatif Dad, jadi kalau saya mikir nggak bisa kreatif gimana? Nah ada orang yang mengatakan bahwa kreatif itu adalah satu talenta, bakat yang diberikan pada Tuhan. Ada yang berkata seperti itu. Iya, mungkin ada beberapa orang yang benar-benar Tuhan kasih talenta luar biasa, sangat kreatif, yes betul. Tapi berita baiknya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ternyata kreatif itu juga bisa dipelajari. Ya, jadi buat kita yang merasa, aduh saya nggak kreatif nih, seringkali bingung gimana ya, bingung. Nah, berita baiknya, kreatif itu bisa dipelajari. Mari kita buktikan, benar apa enggak ya bisa dipelajari. Nah, jadi tanpa kreativitas, kita semua akan larut dan tergilas oleh roda perubahan. Tanpa kreativitas, Anda tidak akan mampu bertahan mengalami perubahan yang semakin cepat. Termasuk dalam pelayanan. Bapak Ibu sekalian, kita harus terus melakukan kreativitas. Kenapa? Karena dunia berubah. Nah ini tadi ngomong soal Pak Jokowi ya, ini saya mengutip kata dari kalimat beliau bagus sekali. Jangan pernah bekerja monoton, jangan pernah berpikir linier, jangan pernah terjebak dalam rutinitas yang itu saja. Kita semua harus berani melakukan terobosan. Diulangi sekali gitu ya, saya ulangi lagi, melakukan terobosan. Dan terobosan itu pasti sesuatu yang baru, kreativitas, harus berpikir kreatif. Nah Bapak Ibu, ini pertanyaannya ya. Kalau anak muda bilang gini, hidup itu tidak semudah, hidup ini tidak semudah itu Ferguson, begitu ya katanya ya. Jadi tidak semudah itu, jadi kreatif ini ngomong sih gampang ya. Tapi bagaimana cara kreatif? Dan Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ternyata ada caranya ya. Kalau zaman dulu seringkali ada nyanyian begini, bagaimana caranya, begitu ya. Bagaimana caranya? Ternyata ada caranya ya. Caranya adalah, Bapak Ibu, mari kita pelajari dulu. Kata kreatif itu apa sih? Kata kreatif itu ternyata secara etimologi artinya adalah membuat atau menciptakan. Jadi dengan demikian, kreatif itu dapat dimaknai menciptakan suatu ide atau konsep dalam memecahkan suatu masalah. Dan Bapak Ibu, ketika kita mau kreatif, ternyata dimulai dari ide tersebut. Jadi ide tersebut bisa merupakan ide yang sederhana, akan tapi efektif untuk memecahkan masalah. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan kenalkan dengan sebuah metode namanya lateral thinking. Ya, lateral thinking itu apa? Jadi begini, Bapak Ibu, teman-teman semua, berpikir lateral itu adalah cara berpikir untuk berusaha mencari solusi melalui metode yang tidak umum. Nanti saya akan ajarkan caranya, kita akan praktek ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan praktek ya, karena ini bukan sekedar teori doang dengerin, tapi Anda harus praktek. Kalau nggak praktek, nggak bisa. Ya, jadi semua nanti saya akan minta terlibat. Jadi caranya bukan sekedar berpikir logis ya. Nah, pola berpikir vertikal adalah pola berpikir logis, linear yang tadi ya. Nah, pola berpikirnya tahap demi tahap, berdasarkan fakta yang ada, ya memilih alternatif, itu yang umumnya disebut berpikir vertikal atau linear ya. Nah,
Sedangkan Bapak Ibu teman-teman semua, pola berpikir lateral itu tetap menggunakan fakta yang ada, menentukan hasil akhir apa yang diinginkan, kemudian secara kreatif ya, bagaimana mencari alternatif nih pemecahan masalah. Untuk lebih mudahnya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita lihat nih perbandingannya antara berpikir vertikal dan berpikir lateral. Jadi berpikir vertikal itu analitis, ya analitis. Sedangkan berpikir lateral itu provokatif. Ya, berpikir lateral itu tahap demi tahap. Jadi step 1, step 2, step 3, step 4 seperti ini. Itu berpikir vertikal ya. Berpikir vertikal bukan salah ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetap kita perlu berpikir vertikal. Namun untuk jadi kreatif kita perlu menggunakan berpikir lateral ya. Nah, sering kali kalau lateral itu cara berpikir tidak 1, 2, 3, tapi 1 mungkin 5, 10 atau apa ya, berbeda. Nah, vertikal itu cara relevansinya. Apa relevansinya dengan pelayanan kita? Apa relevansinya dengan produk kita? Apa relevansinya dengan usaha kita? Selalu kalau berpikir vertikal itu relevansinya apa? Nah, sedangkan kalau lateral itu terbuka, walaupun itu tidak relevan sekalipun dengan pelayanan kita, tapi mungkin itu bisa dipakai untuk mendukung pelayanan kita. Ya terkadang tidak relevan berpikir lateral ya. Dan sedang berpikir vertikal itu ada kategori klasifikasinya. Kalau lateral itu tidak kaku, tidak terikat. Ini teorinya dulu Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, supaya tahu teori ada basicnya, supaya nanti ketika kita mencobanya lebih mudah. Nah, jadi manfaat berpikir lateral itu apa? Membebaskan, memupuk energi kreatif dari individu atau tim. Nanti kita akan mungkin permeja aja diskusinya biar lebih gampang ya. Terus memberikan panduan bahasa untuk menghasilkan ide. Ingat, kreatif itu dari ide. Nah, ide itu kita kembangkan untuk memecahkan masalah. Dan terakhir, memberikan kepercayaan diri dan alat bantu untuk membantu kita mencari alternatif baru. Jadi, tools ini membantu kita menemukan ide, dan ide itu akhirnya kita ada sesuatu yang baru untuk kita menjadi lebih kreatif ya. Nah, sebelum kita bahas toolsnya, mari kita lihat contoh konkret ya. Di sini ada labirin dari titik A ke titik B. Kalau Anda diminta bagaimana caranya supaya dari titik A jalan ke titik B, ya. Kalau orang yang berpikir tradisional, vertikal, dia akan berpikir, oke, saya dari A ke B, saya akan masuk, saya cari jalannya, oke, ketemu, selesai. Salah gak? Nggak salah. Ini namanya berpikir tradisional, vertikal. Tapi kalau orang yang berpikir lateral, bagaimana caranya dari A ke B? Caranya adalah lewat depan aja, kenapa lewat dalam? Betul gak ya? Pusing-pusing, betul ya? Kan ada labirin di dalam. Ya emang mesti masuk? Kagak sih, ya udah lewat depan aja. Itu loh ya. Sering kali itu kita berpikir mesti begini, analisa segala macam, maka kita cari jalan sini. Orang nggak ada, kecuali ada aturannya, nggak boleh lewat luar. Itu lain cerita, betul kan? Kan perintahnya cuma bagaimana dari titik A ke titik B. Iya kan? Jelas kan ya? Kalau orang yang analisa, iya masuk dong untuk kita dalam. Lewat depan aja boleh kok. Iya lewat bawah juga boleh Pak. Ya jauhan dikit ya. Nah ini contohnya. Nah jadi banyak lagi kalau kita mau bahas contohnya ya. Nah jadi intinya Bapak Ibu teman-teman semua, pola berpikir lateral itu adalah mencari ide baru. Dan ada tahapan-tahapannya ternyata. Jadi nggak usah pusing, aduh Pak saya nggak bisa, tenang aja, ada caranya ya. Jadi caranya seperti ini. Yang pertama adalah pilih dulu fokus Anda apa. Anda mau menjadi kreatif atau menemukan ide baru dalam hal apa. Itu dulu, harus ada fokusnya. Nggak boleh mau semuanya Pak, saya mau menemukan ide semua hal, nggak bisa. Harus pilih, fokus dulu. Fokusnya apa? Nanti ada contohnya ya, Bapak Ibu ada contohnya ya. Satu objek yang ingin Anda kembangkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah gunakan logika. Logika tetap dipakai ya. Logika itu digunakan memikirkan hal yang sejalan dengan logika. Kalau bahasa gampang ini otak kiri yang digunakan. Ya, logikanya apa ya? Logikanya oke. Setelah logikanya, yang ketiga adalah pindah ke sisi lain. Nah, disinilah yang berbeda dengan berpikir vertikal. Berpikir lateral itu Anda harus pindah ke sisi lain. Ya, menghadirkan hal yang sebelumnya tidak berkaitan sama sekali satu sama lain. Jadi artinya benar-benar nggak nyambung. Jadi Anda fokus pada hal sesuatu, mau mengembangkan, Anda ke otak kiri dulu, analisa, terus pindah ke otak kanan yang nggak nyambung sama sekali. Harus nggak nyambung, karena kalau nyambung maka nggak ada lagi ide baru. Nanti ada contohnya ya, Bapak sekalian lihat teorinya dulu ya. Yang keempat adalah ciptakan koneksi. Bagaimana ada koneksinya ini? Oh iya ternyata ini, dan situlah timbul, dapat ide baru. Contoh, Bapak Ibu ya, contoh, supaya ada gambaran nih. Tadi teorinya susah dipahami deh. Oke, kita ke contoh ya. Contoh penerapan berpikir lateral dengan 4 langkah tadi. Yang pertama adalah memilih dan menentukan fokus. Jadi misalnya, inovasi pengembangan produk mentega.
Jadi saya pengen inovasi nih, mentega saya supaya dapat buat menarik gimana ya? Saya mau ada inovasinya nih, ya tentang mentega saya. Oke, jelas ya, fokusnya adalah pengembangan produk mentega. Kalau gitu kita masuk ke yang langkah kedua, berpikir logika, gunakan logikanya, otak kiri kita logika. Oke, selama ini orang kalau pakai mentega gimana ya? Mereka pakai mentega itu dioles, betul ya? Dioles, pakai pisau, pakai sendok dioles, betul ya? Betul. Dianalisis, oke. Jadi mentega selama ini dipakai sama orang dioles, oke. Nyambung dong ya logika ya. Nah terus yang ketiga adalah kita pindah ke sisi lain yang nggak nyambung sama sekali. Harus nggak nyambung. Kalau nyambung nanti nggak ada inovasi baru, nggak ada sesuatu yang baru lagi. Contoh yang nggak nyambung apa? Mohon maaf Bapak Ibu ya, pagi-pagi ditampilkan seperti ini ya. Roll on, Rexona. Mohon maaf buat ketiak. Nyambung nggak sama mentega? Nggak nyambung. Orang pikir jorok ngeliat, mentega kok ini sama ketek ya, nggak nyambung. Tapi di sini lucu otak kita jadi berpikir gimana nih? Mentega dioles pakai pisau. Terus ini roll on buat ketiak begitu ya. Wah. Ada sesuatu yang baru gak nih? Nah, ini kan otak kita jadi mikir gimana ya? Tapi biarkan itu cari sisi lain yang nggak nyambung dulu. Nah, yang keempat adalah Anda harus menciptakan koneksi. Mencari hubungan antara otak kiri Anda yang rasional itu dengan mengoleskan mentega pakai Rexona. Mungkin nggak ya? Jawabannya mungkin. Yang bener Red, mungkin. Tuh. Betul ya? Bapak Ibu ya? Mungkin ya. Jadi kalau pakai pisau repot berantakan, mau pakai ini, dioles-oles lebih gampang, lebih praktis. Ini ide dari mana? Dari berpikir lateral. Fokusnya apa? Logikanya apa? Yang nggak nyambung apa? Diciptakan koneksinya. Ya bisa. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau mau lebih gampangnya saya sudah bikin template-nya. Udah seperti ini aja. Nanti Bapak Ibu pulang dari sini, ajak timnya di kantor, ajak istrinya juga boleh berpikir ya, ajak anaknya boleh juga, siapapun atau buat teman-teman pelayanan, pakai ini. Ini yang bikin Edward de Bono, bukan saya Bapak Ibu sekalian, memang ahli bidang kreatif beliau. Nah, saya cuma memakai, ini menarik sekali. Dan pakai 4 kolom ini saja. Fokusnya apa? Logikanya apa? Pindah ke sisi lain dan ciptakan koneksi. Dad, bisa langsung dipakai gak? Tergantung. Ya, kadang-kadang bisa dapat, kadang-kadang perlu brainstorming. Jadi yang penting adalah fokusnya apa dulu tentukan, logikanya apa. Nah, dipindah ke sisi lain ini perlu brainstorming. Nah, terus habis itu baru kita koneksi. Nah, bikin koneksi ini perlu waktu. Nggak apa-apa kan? Kita mau mencari kreatif itu perlu waktu ya. Jadi kreatif itu nggak bisa langsung kreatif gitu. Nggak bisa, ada prosesnya. Dan lateral thinking ini membantu. Saya kasih contoh penerapan lagi, Bapak Ibu. Setelah itu kita akan praktekkan ya. Contoh. Saya ceritakan bahwa saya ini banyak bantu perusahaan membantu tim salesnya bagaimana jualan lebih banyak ya di bidang sales. Nah, satu waktu saya bawain training, saya sebut brand aja nggak apa-apa ya di sini ya. Saya bawain training di Honda di main dealernya di Jawa Barat. Nah, terus dipikirkan, Pak, kita selama ini sering bikin event, Pak. Eventnya bagus tapi seringkali nggak maksimal, Pak. Eventnya gimana? Bikin pameran. Oke. Kalau gitu kita mau bikin satu hal yang baru, Pak. Bagaimana pameran lebih menarik? Oke, kalau gitu kita bikin ya. Kita mulai. Dengan fokusnya adalah bagaimana pameran menjadi lebih menarik dari sekedar apa yang sudah ada. Fokusnya jelas dong ya, pameran. Terus logikanya apa? Logikanya kalau kita pameran tuh biasa supaya menarik Pak, ada musik-musik. Oke, jelas ya ada sound system, ada musik. Logika dong, nyambung ya, ada musik. Jadi kalau pameran ada musik biar orang nggak dengar. Oke, sekarang pindah ke sisi lain, yang nggak nyambung. Apa yang nggak nyambung? Pas kita diskusi, lihat di koran. Waktu itu di koran ada berita gajah mati di kebun binatang. Oke. Kalau gitu kita masukin aja gajahnya. Nah lu enak aja masukin. Iya dong, yang nggak nyambung, betul gak? Jangan pameran, sound system, lighting, MC, ya motor, itu mah nyambung ya. Yang nggak nyambung gajah. Terus nyambunginnya gimana? Nah, mari kita diskusikan, ciptakan koneksi. Bung, bisa gak ada koneksinya? Nah, disitulah kita mikir, ngobrol bareng-bareng ya. Nggak mesti sendiri, ciptakan koneksi. Ada gak ya koneksinya? Ada loh. Bawa gajah ke pameran? Nggak juga sih ya. Nah, itu gimana? Ada badut gajah aja di pameran, betul gak? Tuh. Selama ini pameran motor, itu cewek-cewek seksi, nyanyi lagu dangdut, betul ya? Bapak-bapak tertarik, emaknya nggak boleh, ngapain lu ke situ, betul gak ya? Nggak jadi dia, betul ya? Jadi orang berpikir dengan penyanyi dangdut, orang tertarik, betul, tertarik, tapi nggak datang, kenapa? Karena dipegangin tangannya sama ibunya, betul gak ya? Iya, betul ya? Tapi kalau gajah, badut gajah, anak-anak seneng. Kalau anak seneng, ibunya bapaknya pasti datang. Ada teori bilang begini, kalau Anda narik gajah susah, tarik anak gajah, gajahnya ikut. Betul ya? Betul ya? Ini berpikir kreatif.
Kok Pak Deddy bisa ya? Kok Deddy bisa? Ya karena pakai lateral thinking, bukan karena saya pintar, bukan karena saya kreatif. Saya pakai aja, saya masukin gajah. Mungkin nggak ya? Bawa gajah nggak mungkin lah, mahal banget kos ya bawa gajah ya. Repot. Tapi kalau badut gajah mungkin nggak? Mungkin. Betul ya? Bapak Ibu ya? Nah itu teorinya. Sekarang saatnya praktek per meja. Nah, iya dong, jangan ngomong doang, dengerin saya ngomong, nggak ada gunanya dengerin saya ngomong. Sekarang praktek. Nah, ya, saya boleh pemain musik kasih musik soft musik aja. Saya kasih waktu 5 menit. Bapak Ibu semeja, enakan semeja, jadi ngobrol ya. Saya tentukan satu orang sekretaris. Lu bagian nulis, gue bagian ngomong-ngomong aja ya. Iya ya. Pertama tentukan fokusnya apa. Fokusnya apa? Boleh pelayanan, boleh pekerjaan, boleh apapun. Pokoknya fokusnya harus ada. Fokusnya harus ada. Semeja aja ya, semeja ya. Jangan sendiri. Kalau sendiri stres kadang-kadang ya. Ya, semeja. Tentukan sekretaris. Tentukan fokusnya apa Om. Ya yang ikut ya setelah fokusnya. Yang kedua logikanya apa. Nah, ya misal fokus pemenangan jiwa. Bagus sekali pemenangan jiwa fokusnya ya. Logikanya gimana? Ada Alkitab misalnya. Nah, sisi lainnya apa? Berdua juga boleh tante berdua ya. Siap. Ya, ayo harus praktek ya. Karena ini harus praktek. Fokusnya memenangkan jiwa, bagus Pak Budiman. Yang kedua logikanya apa? Nah, logikanya misalnya ada Alkitab ya. Sisi lainnya apa tuh yang nggak nyambung? Siap, Anadi, siap Pak. Bagi Pak. Ayo, boleh kasih musik Pak, soft musik biar teman-teman boleh sambil nikmati. Silakan. Yang nggak ada hubungannya apa? Ya. Jangan yang ada hubungan. Firman fokusnya penginjilan, logikanya Alkitab, terusnya penasiran KKR, ya itu mah nyambung ya, yang nggak nyambung istilahnya. Nah, yang perlu itu yang nggak nyambungnya, ya, yang nggak nyambungnya. Ayo, yang nggak nyambung yang penting karena ada ide baru. Kalau yang nyambung nggak ada ide baru akhirnya. Ya, silakan. Fokus memenangkan jiwa, logikanya ada firman Tuhan disampaikan. Sisi lainnya apa? Ayo, jangan-jangan dari sini akan banyak ide-ide baru ya untuk pelayanan, ya untuk pelayanan. Ya, logikanya ada firman Tuhan. Ya. Sisi lainnya apa tuh? Nah, yang seru itu yang poin ketiga sama 4. Ide lainnya apa? Koneksinya apa? Menciptakan koneksi. Menciptakan koneksinya apa jadinya? Bagaimana itu jadi satu yang nyambung? Kalau bapak merasa bingung, berdoa dulu minta hikmat, biar Tuhan kasih hikmat. Sisi lainnya apa? Udah jadi, mantap sharing ya Pak ya. Ntar sharing, Pak Budiman sharing ya. Ayo, siapa tahu dari sini banyak ide-ide baru Bapak Ibu ya, ide-ide baru yang bisa kita pakai untuk melayani Tuhan lebih baik. Udah jadi Pak Budiman, udah jadi, mantap. Habis ini ada terobosan baru dari Tomang Chapter ya. Pelayanan-pelayanan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Wah, pelayanan-pelayanan yang selama ini, iya ya nggak kepikiran ya, tapi ada ya. Iya, itulah gunanya kita berpikir kreatif ya, berpikir kreatif.
2 menit lagi untuk diskusi. Setelah itu nanti sharing ya. Beberapa meja yang mau sharing silakan. Yang Anda merasa iya jadi dapat sesuatu baru nih, nah itu ceritakan. Kalau memang akhirnya sudah mikir nggak ketemu, nggak apa-apa. Kadang-kadang perlu waktu ya, perlu waktu. Tapi kita coba, yang penting harus coba. Fokusnya pelayanan kepada bapak-bapak, ya, yang ekonomi menengah bawah misalnya ya. Logikanya kasih kerjaan misalnya gitu logikanya ya. Pindah ke sisi lain apa? Gitu sisi lainnya. Yang nggak nyambung sisi lainnya. Karena ya. Siap. Iya, nah tapi betul, iya nangkep, iya saya nangkep Bu. Cuman takutnya kalau kita ngomong seperti itu, akhirnya kita berpikir vertikal, yang itu lagi programnya, iya itu lagi. Tapi coba sesuatu yang nggak nyambung, yang nggak nyambung. Jadi karena apa yang Ibu katakan itu betul semua, nggak salah. Tapi itu sering dilakukan, iya. Bagaimana kita membangun relasi, apa betul? Nah coba ada sesuatu yang lain nggak misalnya? Tadi kan jelas kan, bagaimana kita ingin menggambarkan itu, bagaimana kita jadi itu berproses ya logikanya. Nah karena istilah lain apa? Misalnya contoh dari ruangan ini kita bisa pakai, misalnya tembok, misalnya kan, ya atau misalnya meja, atau coba kita cari yang sesuatu kita lihat nih, sesuatu yang memang nggak nyambung, jangan yang ada dipikirkan nanti maka begini enggak, yang ini makanya kita nggak pikir apa-apa tapi cari sesuatu yang kita mampu tisu. Nah, misalnya itu yang nggak nyambung sama sekali. Karena ketika ambil tisu, kalau gitu kita pelayanan sabar dengan tisu. Apa korelasinya pelayanan dengan keseluruhan ini, dengan sabar dengan tisu misalnya. Nah itu yang kita pikirkan. Di situ memang nggak bisa langsung, tapi perlu akhirnya kita ada sesuatu yang baru. Karena enggak, kalau kita yang ngomong harus melakukan ini, itu berpikir vertikal semuanya. Biasa. Dan itu semua sudah dilakukan, nggak ada sesuatu yang baru. Iya. Nah iya. Yang nggak biasa, kreatif. Nah ya, ayo. Kalau bengkel guys, misalnya, iya, kita ini ya, kalau nggak ada yang baru lagi gitu lagi ya. Iya. Atau gerakan pikiran di komplek kita masing-masing kan. Kita pas ngobrol lebih enak ngobrol dengan bunga, akhirnya bisa masuk yang lain. Siap, sama-sama ini kan ngobrol-ngobrol ya. Siap, oke cukup ya. Tadi saya lihat beberapa kelompok sudah siap nih ya. Kelompok yang pertama kelompoknya Pak Budiman. Boleh minta mic panitia atau pakai mic ini aja? Ada mic satu boleh Pak? Ya kita dengerin ya, mungkin 2-3 kelompok sharing ya. Nggak perlu semua, 2-3 kelompok sharing. Kelompoknya Pak Budiman dulu, bisa Pak Hendra mau sharing ya, siap. Silakan. Siap, Budiman.
Silakan, saya di depan ya biar kita bisa dengar sama-sama. Silakan Pak. Ya udah. Siapa? Iya, kok masuk ini menarik. Silakan Pak, biar teman-teman juga lihat rekaman. Iya, iya. Kita punya dua. Wah, ya. mantap nih. Yang pertama fokusnya adalah menangkan jiwa. Menangkan ya. jiwa, bagus. Nah, yang logika majalah Voice. Majalah, ya. Ya, majalah Voice itu isi kesaksian di Full Gospel. Siap. Ya. Dan kemudian sisi lainnya itu kita nasi padang. Nasi Padang. Nah, nggak ada hubungannya kan? Iya, nggak ada hubungannya. Betul. Nah, koneksinya adalah kita bagikan majalah Voice di restoran Padang sehingga itu bisa dibaca dan orang yang membaca bisa memenangkan jiwa mereka. Wih, Gitu. tepuk tangan ya. Menarik ya, nggak kepikir ya. Nasi Padang pasti yang datang juga ketahuan ya seperti Ya. apa siap. Ada satu lagi, kata dua apa tadi? Coba satu lagi kita dengerin. Nah, ya. Ini satu menarik. lagi adalah fokusnya pertambangan, ya, Pertambangan. tambang timah. Yang tambang tadi yang timah. dibahas Pak Jenderal ya. Iya, iya. Nah, logikanya ini tadi apa Pak? Alat berat. Alat berat, Ya, betul Alat logikanya. berat ya. Nah, yang sisi lain ya hotel. Hotel. ya. Heeh. Jadi koneksinya begini ya. Seperti Pak Mahathir Muhammad ya contoh itu dia melihat dulu Malaysia itu ditambang dan itu kan rusak, bolong-bolong kan. Iya. Nah, akhirnya dia buat Sunway Lagoon. Itu kita tahu tempat wisata yang terkenal. Iya. Hotel itu lobbynya di lantai 13 atau 15 gitu. Iya. Jadi dia bisa naik lift ke atas, bisa ke bawah ya. Iya. Dan di bawah itu ada tempat surfing ya. Dan itulah apa alat berat yang digunakan dan apanya itu untuk membangun yang tadinya tambang itu rusak ya. Tapi bisa dikonversi menjadi tempat wisata yang luar biasa. Siap. Nah, Wah, itu keren dia, sekali ya. idenya, Pak. Terima Ya, kasih, itu, Pak. Sangat ya. memberkati. Terima kasih, Pak. Terima Oke. kasih. Pak Hendra, silakan siapa yang mau ngobrol? Silakan. Iya, iya. Nah, ini ya dapat ide-ide baru ya tiba-tiba ya. Iya, Siap. saya tadi bertiga ya. Fokusnya persekutuan. Persekutuan. Ya, logikanya kalau di persekutuan berarti ada kesaksian, Nah. ada firman Tuhan, ada Pak Budiman Ranti bernyanyi ya. Itu kan biasa. Sama makan-makan juga biasa. Logikanya ya. Iya. Sisi lain beruang. Beruang. Waduh, ini ada beruang ya. Ah. Apa itu? Apa yang kita bisa tangkap dari beruang? Iya. Nah, idenya dari Pak Alex Kandau. Oh. Beruang menurut dia paling seneng kalau ada madu. Di Uber di mana. Makanya ada namanya beruang madu. Oh. Saya pikir kenapa kok apa hubungannya nih antara firman Tuhan sama beruang ya. Ternyata ada. Nah. Beruang itu kan seneng madu. Iya. Nah, untuk persekutuan doa kita, Iya. outreach meeting kita supaya bagus kasih madu. Madunya apa? Bikin door prize motor. Wah. Waduh, coba Bro Benny ya, minggu depan Door prize motor. bikin door prize motor, meledak langsung. Ya, siap. Cukup, Pak. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Hendra ya. Terima kasih. Ya paling enggak idenya ada suatu apa madu apa yang perlu kita pikirkan Iya. ya. Seperti ya. Siap. Terima kasih. Ada lagi satu lagi yang mau sharing mungkin? Oh iya, iya siap Pak. Ya Pak. Silakan mari maju Pak. Ya siap. Menarik ya. Jadi ada suatu madu apa? Dari beruang madu. Iya siap. Makasih Pak. Silakan Pak. Sharing Pak. Iya. Saya dari kelompok 4 sekawan. Umpat sekawan. Ya. Siap. Kalau fokusnya acara seperti ini Iya. memenangkan jiwa. Oke, fokusnya menangkan jiwa. Kalau logikanya ya sama, ada kesaksian, ada pembicara. Terus kalau pindah ke sisi lain adalah aerobik. Aerobik. Wah, ini saya lagi mikir gimana koneksinya nih. Silakan Pak. Jadi minggu depan full gospel pakai baju olahraga. Di outdoor di bawah Wah, yes, ya. sambil lari-lari. Terus ada yang kesaksian. Jadi orang yang lagi lewat mau ikutan olahraga ternyata dengerin kesaksian juga. Gitu. Wah, siap, menarik ya. Iya. Ya, itu aja. Siap, terima kasih Pak, tepuk tangan, terima kasih ya. Bagus kan tepuk tangan buat kita semua, terima kasih ya. Pengen semua sharing cuma takut waktu nggak keburu, tapi intinya adalah Bapak Ibu teman-teman saya udah mulai ngelihat ya. Mungkin hari ini belum terlalu tajam banget, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mulai tahu besok-besok, kalau kita merasa butuh suatu ide yang kreatif, coba buat struktur seperti ini. Ya, fokusnya apa, logikanya apa, pindah ke sisi lain apa, dan terakhir koneksi. Dan Bapak Ibu teman-teman semua, ini konsepnya harus sering dipakai, sering dilatih.
Kalau nggak lupa. Makanya ada quotes menarik, bagus sekali. Quotes ini bagus sekali ya. Kita tuh tidak bisa menghilangkan kreativitas. Ya, semakin Anda pakai, lama-lama Anda makin kreatif, makin punya. Ya, banyak orang suka bilang, "Dad, lu kok banyak ide-ide baru ya segala macam." Sebenarnya bukan karena banyak ide baru, karena saya pakai konsep ini, saya terus mikir, lama-lama terbiasa. Lama-lama nggak perlu pakai kolom itu udah bisa. Kenapa? Karena saya udah kurang lebih tahu, oke, apa nih yang nggak nyambung ya, koneksinya apa di situ. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pelayanan makin ke depan makin berat tantangannya. Ya untuk itu kita harus cari yang baru. Tadi misalnya menggunakan senam ya, atau tadi sempat ngobrol sama ibu-ibu di belakang ya. Bagaimana caranya? Saya coba tantang mereka. Coba misalnya, sisi lainnya adalah bunga. Bagaimana bunga ya, koneksinya apa? Nah, mungkin kita bisa pelayanan di komplek perumahan kita masing-masing. Kalau kadang-kadang mau ngobrol apa suka susah ngomongnya. Tapi kita lagi program menanam bunga nih, ya kita bagi-bagi bibit bunga mawar misalnya ya. Jadi kalau mampir ke rumahnya ngomongin bunga mawar, pelan-pelan kita ngomong firman Tuhan. Tapi mulai dari mawar. Ya, karena saya terinspirasi juga belum lama di kompleks saya bagi-bagi bibit pohon rambutan ya, tapi kalau bunga kan jadi kita bisa ngomong. Itu banyak hal kita bisa pikirkan. Jadi intinya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, yuk kita coba pakai teknik ini. Ya, kalau kita merasa bingung, coba ya pakai pelan-pelan, ajak ngobrol. Bapak Ibu kalau Anda merasa sendiri bingung gitu ya, ajak teman 2-3 orang ngobrol. Ya, ini apa ya? Sisi lainnya apa ya? Kalau nggak ketemu, coba cari yang lain lagi. Koneksi seperti apa? Ya, intinya adalah kita harus coba dan coba lagi. Nah, kita sudah belajar yang pertama tentang lateral thinking. Nah, sekarang yang kedua, saya akan ajak kita ketika kita punya masalah, memecahkan masalah, apa yang harus dilakukan? Seringkali bingung ya, dan seringkali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali rapat, ya, melakukan sesuatu kita rapat, tapi seringkali rapat kita seringkali nggak efektif. Bos saya, Pak Jo Kamdani, pemilik Data Sleep, pernah ngomong begini, ada satu binatang di Australia namanya wombat. Wombat itu binatang yang besar, diem aja. Dan dia kasih akronim. Wombat itu artinya waste of money, brain, and time. Ya, ngabisin duit, waktu, energi, seringkali rapat begitu lama. Tapi solusinya nggak ada. Nah, Six Thinking Hat bisa membantu kita memecahkan masalah. Ya, caranya gimana? Jadi Six Thinking Hat ini intinya adalah semacam gamification, Bapak Ibu. Gamification itu artinya adalah ada sesuatu yang di games itu kita pakai sehingga menyenangkan. Dan anak-anak sekarang itu suka dengan sesuatu menggunakan gamification. Jadi kita berandai-andai, kita menggunakan 6 topi yang berbeda warna untuk memecahkan masalah. Ya. Nah, saya akan jelaskan topi ini, mohon maaf kalau kecil-kecil, saya langsung yang gede-gede aja dia biar lebih mudah ya. Nah, jadi ada 6 topi yang kita gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu besok-besok mau mimpin rapat ya, baik itu di gereja, di pelayanan, ataupun di kantor, bisa dipakai nih tekniknya. Ya. Yang pertama adalah kita gunakan topi putih. Topi putih itu artinya kalau kita sekarang gunakan topi putih. Itu artinya harus ngomong soal netral dan objektif. Itu ngomong fakta, angka, informasi. Contoh, misalnya saya di bidang sales gitu ya. Seringkali, yuk kita mau capai target lebih banyak. Oh, tapi market lagi susah Pak, lagi sepi. Mana datanya? Ya pokoknya Bapak lihat sendirilah, sekarang lagi sepi. Nggak bisa. Harus ada fakta, harus ada data, harus informasi yang tepat. Nggak boleh hoax nggak boleh ya. Oh sekarang nih menjelang pemilu Pak lagi sepi, kata siapa? Ya kata berita aja gitu ya. Nah mana datanya? Harus ada. Jadi pas kita mau ngomong sesuatu, mencahkan masalah, baik pelayanan, pekerjaan. Oke, sekarang kita gunakan topi putih. Tolong sampaikan data-datanya. Data-data. Topi putih itu data. Ya. Yang kedua, topi merah. Topi merah itu adalah perasaan, firasat, emosi. Bagaimana perasaan Anda? Feeling Anda seperti apa? Topi merah. Tapi Bapak Ibu, topi merah tidak boleh digunakan buat pemula. Karena pemula itu kurang experience. Pemula itu nggak ada feelingnya. Mohon maaf, Bapak yang senior-senior ini pasti udah banyak makan asam garam, makanya asam uratnya tinggi, begitu ya? Karena banyak makan asam garam ya, jadi kurangin makan asam dan garamnya Bapak-Bapak ya. Jadi Anda tuh punya feeling, kenapa? Kenapa orang senior tuh feelingnya kuat? Karena mereka sudah melewati prosesnya. Jadi topi merah itu feeling, oke. Kalau menurut lu feeling lu gimana? Nah kita dengarkan feeling, karena feeling ini juga penting. Khususnya buat yang berpengalaman ya, tapi kalau yang pemula, feeling saya sih Pak, feeling dari mana, ngerjain juga nggak pernah lo, betul ya? Ya jadi nggak boleh pakai feeling yang baru, tapi yang senior kita boleh minta feeling dia seperti apa. Nah yang ketiga adalah topi hitam. Topi hitam itu pesimis, resiko, fokus pada masalah. Wah ini gimana nih? Ada kemungkinan potensi masalah nggak dari situ? Topi hitam ya, topi hitam. Jadi pas kita bilang, oke sekarang gunakan topi hitam, mari kita ngeliat sisi negatif. Resikonya apa? Berpikir negatif. Topi hitam. Nah selanjutnya topi kuning. Topi kuning itu adalah optimis. Optimis. Apa manfaatnya? Jadi kebalikan nih, topi hitam itu negatif, topi kuning itu optimis. Melihat dari dosis yang berbeda. Nanti kita akan masuk contohnya, Bapak Ibu ya, ini terima dulu basicnya, dasarnya ya. Topi-topi itu artinya apa. Dan yang kalau hijau itu kreativitas, ide.
sesuatu yang baru yang itu kerjakan. Berikan saya ide, alternatifnya apa? Topi hijau. Dan topi biru itu adalah fasilitator. Itu fokus dan kontrol proses. Jadi ada 6 ya, saya ulang sekali lagi review sedikit, 6 ya. Putih itu fakta dan informasi, merah itu emosi dan intuisi, kuning itu optimis dan positif, hitam itu peringatan dan pesimistis, topi hijau itu kreativitas, topi biru itu kontrol dan proses. Ini 6 topinya. Nah sekarang kita sudah tahu 6 topinya apa dan fungsinya apa. Sekarang kita implementasikan ketika memecahkan masalah ya. Jadi teman-teman sekalian, kita contoh misalnya ya, implementasi dalam sebuah meeting. Misalnya saya mimpin meeting nih ya, mimpin meeting. Oke, atau mungkin kita aplikasikan langsung deh di Full Gospel ini ya. Nah, Tomang chapter. Oke. Sekarang kita apa yang mau kita pikirkan? Misalnya, bagaimana pelayanan Tomang chapter ini bisa menjadi lebih maksimal lagi. Contohnya seperti itu ya. Bagaimana pelayanan Tomang chapter ini jadi lebih maksimal lagi. Nah, saya sebagai pemimpin, Bapak Ibu sekalian, akan menggunakan topi biru. Saya sebagai fasilitator. Saya akan memimpin sehingga prosesnya berjalan dengan baik. Karena kalau nggak ada topi biru, ntar kemana-mana berantakan. Ya, oke. Nah, yang pertama adalah, topi biru sudah ada ya. Sekarang kita ngomong dulu topi merah misalnya. Ini kan banyak bapak-bapak, ibu yang senior ya. Oke, Bapak Ibu tolong ceritakan feeling Anda. Kira-kira pelayanan ke depan, habis COVID ini bakal seperti apa? Misalnya cerita. Misalnya Om, cerita misalnya Om. Kira-kira pelayanan, kita gunakan topi merah ya. Feeling, topi merah. Kira-kira menurut Om pelayanan kita ke depan habis COVID ini gimana nih? Pelayanan Full Gospel di Tomang chapter ini. Feelingnya? Optimis ya. Apa yang buat feelingnya optimis? Boleh cerita. Iya. Selalu baru. Iya, jadi feeling saya optimis. Kenapa? Karena kita ini punya Tuhan. Ya, jadi Tuhan pasti pakai berkati segala macam. Oke, feelingnya bagus. Nah sekarang tadi kan feeling. Sekarang kita pindah dari feeling, kita masuk ke topi yang ketiga adalah white hat. Topi putih. Data. Nah, mari berikan data kepada saya. Selama ini Tomang chapter sebelum COVID, pas COVID dan setelah COVID ini bagaimana grafiknya? Kasih data. Nah, mungkin siapa yang boleh kasih data misalnya ya contoh ya. Misalnya Pak Hendra cerita datanya gimana? Ini secara umum aja karena kita nggak persiapan ya. Misal datanya gimana Pak Hendra? Boleh ya datanya kira-kira. Selama ini waktu sebelum COVID dan pasca COVID boleh cerita misalnya. Pakai mic lah Pak biar kedengaran. Ini kan contoh doang ya. Data karena data nggak bisa ngomong. Ya, ini data berdasarkan saya alamin ya. Karena saya ikut Tomang chapter ini memang sebelum COVID. Ya, kalau sebelum COVID jujur ngomong rame ya, hampir penuh. Angkanya di atas 50. Iya. 60-an ya. Iya kan di atas 50. Iya, di atas 50. Pas COVID? Ya. Pas COVID ya kita di Zoom, Pak. Di Zoom. Jadi nggak bisa. Iya, di Zoom berapa orang? Di Zoom 90 bisa di Zoom. 90 ya. Nah, tergantung pembicara. Iya, tergantung bicara. Tergantung pembicara. Iya, siap, ya. Tapi rata-rata average di Zoom berapa, Pak? 40. Oh, 40. Artinya masih ya enggak ya, 40. Ya, siap. Ya. Oke, sekarang pasca COVID Ya, bermain di angka sekitar 50-an, 50-an. 50. Artinya dulunya di atas 50, sekarang di bawah 50 gitu ya. Iya. Ini data kan ya. Jadi Data. Bapak Ibu kita ngomong data nih. Data. Oke, data. Oke. White hat ya, data putih. Iya. Thank you Pak Hendra. Oke. Kita masuk nih. Sekarang kita ngomong soal pelayanan kita Tomang chapter. Merah feeling kita, tadi Om sudah cerita feeling tetap Tuhan akan berkati ini, kita bisa menjangkau pria-pria di luar sana. Oke, datanya dulu sebelum COVID sekian, waktu COVID, sekarang di bawah 50 data. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, topi. Sekarang kita mau pakai topi optimis dulu apa pesimis dulu? Nah, saya kasih kesempatan nih, mau lihat dari si positif apa negatif dulu? Optimis apa negatif dulu? Apa pesimis dulu? Negatif. Kita pakai topi apa kalau gitu? Negatif, topi hitam. Oke Bapak Ibu, sekarang kita pakai topi hitam. Kira-kira hal apa yang membuat kita pesimis, harus tetap jangan bersama Tuhan, gak ada yang negatif. Betul, cuma kita perlu berpikir negatif juga kadang-kadang ya. Perlu ya. Oke, hal apa yang bisa membuat kita pesimis nih, bahwa kita akan berat nih untuk seperti dulu lagi. Misalnya apa? Pak? Apa? Ayo, cerita ini kan cerita ya. Boleh pinjam mic Pak ya. Ya, Pak kira-kira ya pesimis. Yang pesimis apa? Namanya kan cerita yang pesimis. Karena COVID-nya belum turun. COVID belum turun, masih tetap ada ya? Iya, jadi tetap nggak bisa seperti dulu. Oke, apalagi ya? Jadi, nah Bapak Ibu, teman-teman sekalian kita ngomong lagi.
Apalagi mungkin Pak Budiman boleh bantu Pak, apa yang pesimis? Ini kali ini pesimis, Bapak optimis mulu, kali ini ngomong pesimis ya. Nggak boleh optimis, nggak boleh optimis. Ya, kadang-kadang orang optimis suruh ngomong pesimis susah, nggak apa-apa, biarin ya. Member-membernya udah pada laula. Udah pada laula. Udah pada laula. Iya, ini hal pesimis ya. Waduh, udah pertama bertua ya, mobilitas Iya. lumayan berkurang. Ini menarik juga ya. Pesimis, iya. Gimana Tomang Chapter nih ya? Dulu sih masih semangat, sekarang udah pada laula, udah makin fisik juga jalan juga repot. Ini lantai 3 lagi ya misalnya ya. Ini menarik nih, pesimis ya. Oke, jadi kita mulai nggak nih? Oh iya ya, udah makin tua nih kita ya. Iya betul kan? Jadi buat kita sadar kan? Iya. Oke, sekarang topi kuning. Optimis. Nah, ayo. Optimis. Siapa yang mau ngomong? Mungkin pengen tunjuk siapa Pak yang ngomong? Nah, Pak Benny Martin ya. Oh iya, jadi calon presidennya. Iya, siap. Iya, siap. Kalau gerbongnya ini Iya, apa yang lokomotif ya? Apa yang buat Anda optimis, Pak? Optimisnya Topi kuning. ada senior yang membimbing. Ada senior bimbing, ya, dan bimbing. Terus Senior yang punya pengalaman. pengalaman. Tapi mereka udah tambah tua tuh. Nah, Nggak gimana? apa-apa. Nggak apa-apa. Kita peres mereka untuk kita pakai mereka. Kita peres. Yang tua diperes ya. Bercanda maksudnya Iya. seniornya dukung kita. Siap, Kayak saat ini Iya. saya rasa hari ini banyak inovasi. siap. Contohnya Jadi experience Pak itu penting. Dharma hari ini standby. Woi, Itu yang luar siap, biasa. iya. Siap, Jadi nah, iya, Om. positifnya di situ. Siap, Om. Iya, boleh pakai mic, Om? Iya. Memang benar Iya. bahwa yang tua-tua itu memberi optimistis. Iya. Tapi yang muda itu harus lebih kreatif. Karena Nah. apa? Keadaannya tambah maju. Nah, tambah maju ya. Teknologi zaman saya nggak Nggak seperti sekarang ya, Om ya. Dulu zaman saya nggak ada ginian. Iya, siap. Optimisnya apa Pak? Heeh. Kita undang Pak Deddy Budiman untuk hadir di sini. Yang Itu muda-muda. optimisnya karena didukung sama Pak Hendra yang bisa pastikan Pak Deddy Budiman datang hari ini. Itu optimisnya. Nanti Iya. kita tinggal Nah, mungkin bimbing. optimisnya artinya kita bisa kolaborasi yang tua sama yang muda kita kolaborasi, betul ya? Iya, ini menarik nih ya. Satu sisi tua itu lebih benar pesimis karena kondisi fisik menurun ya. Tapi sisi lain tua itu punya experience banyak pengalaman. Nah, itu bisa kita kolaborasikan yang muda-muda. Ini artinya menarik nih. Ya, saya udah mau lihat sesuatu nih, tapi jangan diitin dulu, kita ikutin ini dulu ya. Nah, jadi udah ngeliat ya topi hitamnya apa, topi kuningnya apa. Oke, sekarang kita masuk ke topi hijau. Topi hijau itu apa? Kreatif. Jadi kalau gitu apa yang hal ide baru apa yang bisa kita lakukan dengan melihat tadi banyak yang tua ya, tapi sisi tua juga ilmunya banyak begitu ya. Nah kalau gitu apa idenya supaya Tomang Chapter ini berkembang? Nah, ini kan topi hijau Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ini kan secara tidak langsung saya mengarahkan tapi menggunakan topi ya. Nah, ayo, topi hijau apa? Nah, Pak Heriadi silakan Pak, minta kasih mic-nya Pak Heriadi, silakan ya. Ya, ini kan diskusi yang menggunakan implementasi langsung ya, bagaimana sticking head ini bisa dipakai. Ya, seperti yang sudah kita lakukan pakai YouTube, Pak. Pakai YouTube. Ya, Wah. jadi rekaman setelah persekutuan kita Di-share dibagikan ke YouTube. melalui grup. Siap, supaya mereka tahu dapat sesuatu informasinya ya. Supaya mereka yang tidak hadir juga mendapatkan berkatnya. Siap, amin. Siap. Terima kasih tepuk tangan ya, menarik ya. Jadi teman-teman sekalian idenya apa? Ya di YouTube-in dong. Ya, atau di hybridin. Jadi yang nggak datang juga bisa nonton misalnya di Zoom atau di YouTube live langsung. Ya, kadang-kadang kalau nggak live mungkin malas nonton, tapi kalau bisa nonton live. Menarik Pak, terima kasih. Itu topi hijau. Ya, topi hijau sudah dipakai. Sekarang balik lagi. Tadi feeling di awal, sekarang saya mau pakai topi merah lagi. Topi merah lagi, boleh dipakai lagi ya. Iya, topi merah bukan, feeling. Topi merah feeling ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, setelah mendengar penjelasan tadi itu ya. Tantangan kita memang di sini sudah makin tua, ya, tapi dunia berubah segala macam, tapi kita harus optimis ya. Feeling Anda setelah melihat kondisi ini seperti apa? Nah, balik lagi. Oh iya ya. Jadi lebih menarik ya, apalagi pakai di YouTube seperti apa. Ini itu feeling kan. Atau ada yang feeling, nggak bisa tahu YouTube atau misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa diskusikan. Nah, setelah feelingnya apa, baru kita lihat. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pemegang topi biru, saya coba melihat nih. Memang Tomang Chapter ini ada tantangannya sendiri. Kita mau menjangkau para pria-pria di luar sana supaya mengenal Tuhan. Tapi sekarang seiring dengan waktu, teman-teman sudah semakin bertambah usia, kesehatan juga banyak hal pengaruh. Tapi ternyata orang-orang yang senior itu ilmunya banyak. Tinggal bagaimana ilmu itu bisa di-sharingkan kepada yang muda-muda. Jadi artinya perlu kita mungkin yang tua juga membuka diri kepada yang muda begitu ya. Nah, kita menggunakan teknologi supaya bagaimana yang di luar sana nggak datang tapi kita bisa merasakan.
Seperti itu. Nah, jadi inilah six thinking hat, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita bisa pakai. Dan terstruktur enaknya. Karena kalau nggak kan ngomong ini, ngomong itu, kemana-mana. Tapi kalau six thinking hat jelas, oke, kita mau pakai topi apa? Pertama tujuannya jelas gini ya, topi ada. Terus pertama harus ada yang megang topi biru dulu, karena dia memfasilitasi. Nah, gunakan topi putih, data. Topi hitam, pesimis. Topi kuning, optimis. Topi hijau, ide-idenya apa? Topi merah, feelingnya seperti apa? Itu ya, Bapak sekalian, jadi itu 6 topi berpikir. Nah, saya tutup dulu, nanti setelah itu kita kalau mau tanya jawab silakan ya. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Ya, kenapa cerita? Karena saya suka cerita itu punya powerful sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu waktu ada seorang pemuda, ya, kita lihat begini. Wah, ya. Bodinya jadi banget, six pack gitu ya. Wah, keren banget. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sering kali lihat orang badan seperti ini keren ya, bagus. Tapi seringkali kita tidak melihat untuk bisa jadi seperti ini bagaimana ceritanya. Tuh kita lihat ya. Jadi dianya juga dulu gendut seperti itu, seperti ini pelan-pelan perlu waktu dan akhirnya jadi. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian dalam hidup ini jangan lihat hasilnya aja, dia sukses di apa, lihat prosesnya. Bagaimana dia bangun pagi, bagaimana dia belajar, melakukan sesuatu, berinovasi, melakukan kreativitas. Bapak Ibu sekalian, Tomang chapter bisa berdiri sejauh ini. Tuhan sudah pimpin. Jangan lihat sekarangnya, tapi prosesnya dulu seperti apa. Tuhan sertai. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi kreatif, nggak bisa langsung twing gitu ya, tapi ada prosesnya. Mau nggak Anda ngikuti prosesnya? Mau nggak Anda praktekin? Ya, bagaimana memecahkan masalah menjadi kreatif. Hari ini ilmunya sudah diberikan. Bagaimana melakukan lateral thinking dan six thinking hat. Alat ini nggak ada gunanya Bapak Ibu kalau cuma didengerin. Alat ini menjadi berguna kalau dipraktekin, dicoba. Dan hingga akhirnya setiap masalah yang hadir, yang ada kita boleh selesaikan dengan kreatif. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Iya, tanya jawab, silakan. Kalau bertanya jawab, silakan. Ada yang mau tanya jawab? Oh, Pak Hendra langsung. Pak Hendra langsung. Silakan Pak Hendra. Ya, jadi saya mau bertanya Pak Dedi, Ya. sehubungan saya tahu pengalaman Pak Dedi di TikTok, dunia TikTok Ya. itu memang bagus ya, kalau saya pernah dengar ya. Nah, apakah mungkin kita buat iklan atau mungkin acara kita liput di TikTok untuk mengundang orang bisa hadir ke tempat ini? Gitu. Ada gak korelasinya Pak? Siap. Menurut Bapak? Nah, ini Itu, Pak. pertanyaan Thank bagus. you. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu ini pertanyaan bagus. Nah, tapi ketika kita menggunakan TikTok, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita harus berkaca diri dulu. Nah, kalau saya melihat nih, mohon maaf Bapak Ibu ya, ngelihat teman-teman saya yang semua di senior di sini, kalau kita tarik menggunakan TikTok, nantinya pertanyaannya adalah siapa yang membuat kontennya. Dan nanti ketika konten anak muda itu masuk, ngelihat begitu banyak yang senior di sini, perasaan mereka bagaimana, begitu ya. Nah ya, ini yang perlu kita pikirkan. Tapi mungkin menarik juga, mungkin juga, begini Pak Hendra, karena saya juga pas mengobservasi baru menemukan, tapi ternyata berita baiknya Bapak Ibu sekalian, TikTok itu tidak identik anak muda semua. Tidak ternyata. Banyak senior-seniornya juga. Cuma senior-senior itu biasa diem, nggak bikin konten. Jadi senior tuh cuma jadi nggak ada follower, nggak ada apa, tapi dia ngelihat. Ya coba kita lihat di ruangan ini ya, kita cek ya Pak Hendra ya. Dari 100% di ruangan ini kan bagian besar senior ya. Siapa di ruangan ini yang punya akun TikTok? Boleh angkat tangan. Coba akun TikTok, punya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berapa orang ya? Lumayan lah, 20-30% ada ya, 20-30% ada ya. Nah, dan saya juga ngerasain Pak Hendra, baru tahu TikTok itu yang lihat bukan bocil-bocil ketika saya masuk. Jadi ketika tahun 2020 saya diminta sama Edozel, bilang, Pak Dedi, bikin konten di TikTok. Saya bilang sama Edozel gini, lu gila Dok, gue tua begini, ngisi konten di TikTok, gue joget-joget begitu, gue gak bisa joget, saya bilang begitu ya. Terus dia bilang, bukan joget-joget Pak Dedi, tapi kasih sesuatu yang punya value di TikTok. Saya bilang TikTok bocil-bocil, receh-receh, anak-anak SMP ya, nggak cocok sama saya bilang begitu. Saya ada bilang, enggak Pak, tetap ada orang-orang senior yang masuk di sana. Ya, katakanlah di 100%, ada 20-30% aja yang masuk, artinya ada marketnya di sana. Dan akhirnya saya masuk Bapak Ibu. Saya masuk bikin konten. Konten saya itu konten nggak cocok sama anak-anak kecil. Kenapa? Karena konten saya ngajarin cara jualan. Anak ABG, anak SMP mana mau sih? Cara jualan begini nggak ada lah ya. Tapi ternyata, Bapak Ibu saya menariknya adalah, gara-gara saya bikin konten di TikTok, omset saya, training saya meningkat. Kenapa? Karena ternyata banyak direktur-direktur perusahaan besar juga yang ngelihat konten saya. Dan tadi saya bilang, saya banyak bikin konten buat sales. Salesnya yang lihat bagus, dia kasih tau manajernya, kasih direkturnya, direktur lihat, dan mereka undang saya. Nah, artinya ini menarik juga, bisa juga kita pikirkan Pak, kita bikin konten TikTok tapi buat level yang senior. Nah, nanti pas, jadi gini, kita sesuai dengan buku saya bikin hybrid ya.
Jadi kita bikin, tetap mesti ada yang ngurusin anak muda Pak. Tapi yang ngisi konten sharingnya itu orang-orang yang senior. Menurut saya menarik. Karena di luar sana saya percaya banyak senior-senior juga mungkin sendirian, sepi, nggak punya teman begitu ya, nggak tahu masuk komunitas apa. Di sini kan menurut saya nyaman buat mereka. Ya karena seumuran kan, kalau udah 60 ke atas seumuran mereka merasa nyaman. Nah jadi kita bisa bikin TikTok buat level yang senior Pak. Nah caranya gimana? Kita bikin konten tetap mungkin perlu koordinasi anak yang muda, tapi isinya buat yang senior-senior. Masalah kesehatan, masalah apa ya? Bagaimana semakin bertambah usia, bagaimana Tuhan menyertai di usia tua. Menurut saya itu ada marketnya. Dan itu sedikit sekali, berdasarkan pengalaman saya, sedikit sekali yang bahas tentang senior, tentang anak Tuhan yang senior di TikTok. Kita bisa masuk Pak. Nanti kita bisa bikin live, tapi kan live itu kan di online-nya. Tapi offline-nya di sini, ketemu fisiknya. Nah, itu menarik Pak. Bisa dipikirkan Pak Budiman, Bapak Ketua, bisa dipikirkan ya adalah bagaimana kita bikin konten TikTok itu buat yang senior. Karena begini Bapak Ibu sekalian, apa beda TikTok sama Instagram, sama Facebook, sama YouTube? Beda. Beda. Kalau di Instagram kita bikin konten yang lihat sedikit, pasti. Karena algoritmanya seperti itu. Di YouTube juga sama, di Facebook juga sama. Yang bisa bikin viral itu cuma 2. Twitter sama TikTok. Kenapa? Karena algoritma mereka bisa ngedorong, walaupun ada follower dikit bisa meledak. Itu cuma Twitter sama TikTok. Tapi Twitter itu cuma kata-kata doang kelemahannya ya. Nah TikTok itu powerful. Jadi menurut saya boleh juga nih Tomang Chapter bikin pelayanan, pelayanan senior gitu ya, lewat TikTok. Nanti orang di luar sana yang karena banyak juga yang tua-tua nonton TikTok. Dan biasanya motivasi orang nonton TikTok itu adalah buat menghibur diri mereka. Ya udah tua iseng nggak di rumah kerjaan, lihat tawa-tawa lucu-lucu aja, hehehe gitu ya. Pas firman Tuhan, ini menarik nih, dia ditobatkan melalui konten yang diberikan oleh Tomang Chapter. Boleh juga tuh Pak. Iya ya. Nah, boleh Pak ya. Ya tuh Pak Haji Saudara ya. Iya. Jatuh di kamar mandi. Iya. Ya itu menarik tuh Pak Hendra, boleh dipikirkan Pak, betul ya. Jadi kontennya nanti kita membedakan dengan konten itu benar-benar pergumulan masalah orang-orang senior, 50 tahun ke atas. Nah, iya. Menarik tuh betul ya. Mau batas umur mungkin gocap ke atas, wah itu boleh menarik tuh ya. Ya. Konten TikTok buat gocap ke atas, wah itu menarik tuh. Ya. Belum ada, setahu saya belum ada. Ya. Yang ada kakek nenek joget-joget ada, kakek nenek joget-joget ada ya. Tapi konten buat kakek nenek supaya mereka semakin mencintai Tuhan, nggak ada. Itu boleh tuh. Boleh Pak, ciptakan. Ada lagi yang mau bertanya? Siap, Pak Nadi. Menarik tuh Pak kalau diimplementasikan ya, diimplementasikan. Ya. Tetap hybrid, online dan offline. Terima kasih atas kesempatan. Siap Pak Nadi. Wah itu kayaknya yang ide TikTok itu mesti direalisasikan tuh Pak. Menarik itu Pak, good. Ini Bro Dedi, saya mau tanya ya mengenai apa tadi kan ada warna-warni topi. Iya. Yang 5 warna saya udah jelas tuh. Iya. Cuma yang topi biru kayaknya Anda coba tolong sedikit dijelaskan dalam kaitannya dengan meeting gitu. Apa fasilitas atau apa tadi saya kurang jelas. Siap, baik Pak Nadi. Terima kasih ya. Jadi topi biru itu fasilitator. Memfasilitasi proses terjadi diskusi. Gitu Pak. Jadi yang megang topi biru itu adalah topi yang memimpin. Maksudnya pemimpin rapat gitu ya? Iya, pemimpin rapatnya, dia yang fasilitasi. Mentor atau apa gitu ya, semacam gitu. Iya, jadi memfasilitasi Pak Nadi. Jadi pas meeting kan saya bilang, saya pegang topi biru, saya akan memimpin topi biar biru. Tidak gagal paham. Iya betul Pak, terima kasih. Jadi topi biru itu adalah memfasilitasi ketika diskusi. Karena kalau nggak ada yang mimpin, tak kemana-mana kan diskusinya, fasilitatornya. Seperti itu. Itu Pak Nadi, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada saya yang bertanya nih. Udah. Saya mau menanyanya agak sedikit susah. Berbeda. Bukan susah, berbeda. Oke, mungkin saya tanya ke Pak Dedi ya Pak Siapa? ya. Pertanyaan saya, tadi kan Bapak bilang kita segmennya mau masuk ke gocap ke atas ya Pak Aziz tadi ya. Iya. Gocap ke atas. Nah, sedangkan di nasional itu ada satu tema yang namanya multiplikasi, regenerasi dan kaderisasi gitu loh. Nah, ya kurang lebih gitu. Jadi multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Nah kalau gocap ke atas kan berarti kaderisasinya nggak masuk Pak? Atau duplikasinya nggak masuk Pak? Kira-kira itu baru satu aspek tadi gitu. Iya, ntar saya nah jawab. kalau untuk mencakup 3 faktor itu kira-kira ada nggak ide dari Bapak selain yang ke atas? Karena gini loh, pasti kan segmennya beda. Siap. Nah di sini berarti ada gado-gado Pak. Iya. Kita harus buat gado-gado Iya, dong. iya. Nah kalau gado-gado Bapak, versi Bapak buat Tomang Chapter apa Pak? Siap. Nah, saya coba jawab. Ini menarik ya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah quotes yang mengatakan
burung yang sama berada di dahan yang sama, begitu ya. Nah, mengenai multiplikasi tetap bisa dijalankan. Tadi saya ngobrol sama Pak Hendra di belakang. Pak Hendra cerita, itu yang di Tomang tuh, yang di Sentral, itu cucunya dari Tomang chapter. Beliau mengatakan, betul ya? Nah, cucunya. Artinya apa? Kalau memang yang gocap ke bawah, biarkan mereka, kan Tomang chapter punya anak, punya cucu, betul ya? Biarkan, dan yang di sini juga pertama tua kan? Nah, ketika tua, lu pindahnya ke sini, begitu. Itu kan regenerasinya ada tuh jadinya. Nah, supaya apa? Tetap ada event-event tertentu kita rame-rame. Tapi yang menurut saya rutin mingguan, karena gini loh, pergumulan orang gocap ke atas sama gocap ke bawah kan berbeda. Dan sekarang ini berita buruknya Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua makin banyak. Di Jepang itu negaranya pusing mikirin orang tua. Betul ya, di Jepang penduduknya makin tua, senior semua. Siapa yang mikirin? Nah mungkin saatnya di sini kita, teman-teman yang senior-senior memikirkan senior-senior di luar sana. Bapak Ibu sekalian, di luar sana banyak orang tua. Saya coba merasakan karena saya punya mertua gitu ya yang belum lama meninggal ya. Banyak orang tua yang kesepian. Pertanyaan siapa yang menjamah mereka? Siapa yang ngajak mereka? Siapa yang ngajak ngobrol? Oh, anak muda ngobrol nggak nyambung. Anak muda ngobrol inovasi, orang tua ngomongnya masa lalu, betul ya? Iya ya, nggak nyambung. Yang itu masa lalu tuh masa depan, nggak nyambung. Tapi sesama masa lalu ngomongnya pasti seru, betul ya? Iya, itu kan sama penyakit ya. Iya, sama penyakit ngomongnya ya. Topiknya sama ya Om ya, topiknya sama. Tapi kalau anak muda, lu ngegas mulu, digaskan mulu, betul ya? Gue mau udah nggak ngegas nih, udah mulai ngerem pelan-pelan. Nah, menurut saya seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa dipakai ini Tomang chapter adalah pelayanan khusus buat gocap ke atas, supaya mereka. Tapi yang dibawa gocap gimana? Biarkan ke anak-anaknya atau cucunya Tomang chapter, kan ada yang lain. Nah, tapi mereka akan makin tua juga. Nah yang umur 45 lebih, kayak umur saya bentar lagi gocap nih ya boleh sekali diundang ke sini, betul kan ya? Nah, tapi fokusnya adalah gocap sampai Tuhan panggil di sini semuanya, gitu kan ya? Gocap, nggak ada batasan umur berapa kan? Tuhan panggil bisa umur 90, bisa berapa? Nah itu menarik. Karena lansia itu yang mikirin nggak terlalu banyak. Seringkali anak-anak sibuk sendiri. Dan saya ketika udah mulai punya anak baru berempati ngurusin orang tua. Dulu pas lagi pemuda nggak terlalu mikirin gitu ya orang tua ya, karena nggak berpikir. Tapi ya menurut saya itu hal yang menarik Pak, boleh dipikirkan. Ya, regenerasinya dari yang chapter selanjutnya yang senior kita naikin ke sini. Ya. Oke, terima kasih Pak Deddy Budiman. Suatu hal yang luar biasa, saudara. Beri aplaus buat Pak Deddy Budiman. Beliau benar-benar seorang yang memberikan pencerahan buat kita di Tomang chapter. Dan saudara ada bukunya, sedikit promosi. Kalau Bapak Ibu nanti ada tertarik, ingat ini bukan tentang sales aja. Ternyata bisa diterapkan di Tomang chapter. Dan itu gimana cara kita menjangkau jiwa ya Pak ya. Jadi sales itu bukan jualan. Bagaimana itu kalau kita bahasanya full gospel namanya multiplikasi. Benar nggak Pak Dharma? Kurang lebih begitu ya. Nah, jadi saudara kalau nanti pulang kita bisa beli buku dan ini juga sudah diambil semua sama Tomang chapter Pak. Ya, sudah diambil semua, mantap. Atau nanti bawa pulang bukunya supaya kita bisa pelajarin. Mungkin nanti suatu waktu Bapak diundang kembali untuk spesial sesinya ini atau kita undang Bapak supaya kita ada sesuatu inovasi yang mungkin saat ini tadi cuma sekedar permulaan ya, karena waktu dan lainnya sangat singkat sekali, tapi kita sangat diberkati. Karena kenapa Pak? Hari ini Bapak bawa firman agak berbeda Pak. Biasanya firman Tuhan terus, yang sekarang kita ada interaktif. Bahkan kita ikut berpikir ya. Bahkan tadi ada sesinya di sini Pak Hendra atau siapa, kita pada aktif. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Oh, bukunya cerita apa ya? Saya cerita sedikit ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kenapa saya bikin buku ini? Karena ada masalah. Di mana ada masalah, di situ ada peluang Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ngeliat COVID ini merubah semua orang, kerjanya berbeda. Dulu kita kerja offline, sekarang mau nggak mau online. Nah artinya mau nggak mau kita harus kerja hybrid. Hybrid itu apa? Online dan offline. Nah jadi ini bagaimana kita bisa bekerja secara online offline. Tapi buku ini khusus buat leader. Kenapa? Karena kita leader itu harus memimpin tim. Contoh Bapak Ibu sekalian, dulu kita ngomong seperti ini fisik, tapi sekarang harus mulai terbiasa dengan Zoom, dengan apa ngomongnya, cara menyampaikannya berbeda sekali. Jadi di buku ini saya jelaskan bagaimana sih supaya Anda bisa memimpin tim Anda di dunia yang berubah, di era hybrid. Ya, Six Thinking Hat juga ada dibahas di sini ya. Tapi memang Bapak Ibu sekalian angle-nya banyakan ke sales ya, angle-nya karena sales. Tapi tadi disampaikan ini bisa dipakai juga buat pelayanan. Ketika kita mau melayani seperti apa, memecahkan masalah, mengerti dunia yang berubah seperti apa. Itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Hendra, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Deddy Budiman. Saudara, kita akan mengakhiri untuk sesi kita pada pagi hari ini.